Selamat berjumpa lagi sahabat saudara dimanapun berada. Ini memanfaatkan waktu luang untuk membuat kolam ekosistem alamiah. Ya, ini kolamnya saya tanami dengan ganggang. Ya, ini ganggangnya ini adalah tanaman ganggang yang sengaja saya kembangkan di pojok kolam, ya, di pojok kolam. Ini di pojok kolam tujuannya apa? Ini bisa menjaga tanaman Azolla pinnata, ya. Ini Azolla pinnata ini, ya. Ini Azolla pinnata ini sebagai sumber makanan ikan alami supaya tidak cepat habis. Jadi dengan adanya ganggang ini dia melindungi supaya tidak dihabiskan oleh ikan, tetapi dia terus berkembang. Kalau sudah melimpah, dia akan keluar dari area di atas ganggang ini sehingga jadi makanan alamiah ikan. Ini kalau saya tinggal pergi lama, makanan alamiah ini bisa memberikan makanan ikan tanpa harus ikannya kurus, ya. Ya, inilah Azolla pinnata. Azolla pinnata yang saya tanam di atas rumpun tanaman air ganggang. Cukup banyak kandungan proteinnya. Nah, Azolla itu ada beberapa macam. Ada Azolla miliaria, ada Azolla pinnata. Yang Azolla pinnata ini bisa untuk makan ikan dewasa dan anak ikan, tapi yang Azolla miliaria ini kebetulan pas nggak ada, ini dihabiskan ikan, habis. Ini kalau Azolla miliaria untuk ikan dewasa, kadar proteinnya cukup tinggi untuk sumber protein ikan. Ya, ini ikannya sudah mulai beranak, anaknya cukup lumayan banyak. Ini kecil-kecil. Dia kalau saya tinggal pergi luar kota cukup makan dari dedaunan Azolla pinnata ini. Ini ada sedikit kecampur apu-apu, ya. Apu-apu ini tanaman air yang bisa untuk pupuk. Ini kebetulan saya buat pupuk. Ini apu-apunya ini. Ini adalah apu-apu yang bisa kalau berlebih saya ambil pupuk. Pupuk ini untuk pupuk alpokat, ya. Ini buahnya alpokat lumayan pendek, sudah berbuah, ya. Inilah alpokat. Ini juga alpokat hasil sambungan, alpokat unggulan. Saya sambung dengan unggulan Tangmangu. Lumayan besarnya, rata-rata di atas 1 kilo. Pernah ada yang hampir 2 kilo satu buah. Ini dagingnya cukup tebal, bijinya kecil, ya. Ini hasil alpokat sambungan di kebun halaman. Ya, lumayan bisa untuk hiburan produktif, ya. Dari kolam ini tanaman-tanaman air yang tidak berguna saya gunakan untuk pupuk kolam, pupuk tanaman, termasuk pupuk walau jipang, ya. Ini walau jipangnya berlebihan sampai tumbuh. Kami buat pupuk juga. Ini kalau sudah berlebihan gini, ada jenis walau jipang hijau dan walau jipang biasa. Ini bisa untuk sayuran harian di rumah. Nah, inilah kolam biologis alamiah yang harus dicoba untuk menjadi kolam organik sebagai sumber makanan ikan. Di sini ikannya berkembang biak, anak-anaknya ini cukup banyak, ya. Ini kolamnya. Kalau air kolam ini berlebih pun saya salurkan ke lahan. Nah, ini kalau berlebih saya buang di sini. Saya buang di sini untuk nyirami tanaman. Nah, ini tanaman durian. Kebetulan saya kembangkan juga durian-durian unggulan Tangmangu ini yang cukup subur dengan sumber air kolam alami ini. Durian yang saya pupuk dari sisa air kolam, ya. Ini tumbuhnya subur, daunnya hijau. Ini bukan untuk dibesarkan, tapi untuk saya buat entris untuk bahan sambungan. Ya, ini cukup padat dengan tanaman. Ini
sekitarnya saya tanami juga duri hitam. Ini juga saya ambil entrisnya untuk bahan sambungan. Nah, ini masih ada tanaman pepaya dan jeruk silangan ya. Ini jeruk silangan ini satu pohon saya tanami beberapa macam, ada jeruk pecel, ada juga jeruk Jepang. Jadi satu pohon bisa berisi aneka macam jeruk. Ini juga alpukat hasil sambungan juga, ini alpukat lokal dengan alpukat khas. Ini juga untuk entris, tidak untuk saya cari buahnya. Tapi ternyata alpukat unggulan yang saya sambung juga berbuah tadi ya. Ya, ini saya mencoba mengembangkan teori, katanya yang 5 meter tanaman jaraknya baru bisa ditanam dengan baik. Ternyata teori itu saya gagalkan dengan jaraknya kurang dari 5 meter. Semua tanaman tumbuh subur, namun harus diatur jangan sampai tumpang tindih. Namun kuncinya air sama pupuk yang cukup oke ya. Nah, inilah tanaman-tanaman di sekitar kolam alamiah yang tumbuh dengan baik ya. Ini juga durian yang saya sambung menjadi durian Pancasila. Ini satu pohon ini udah berisi 5 macam jenis durian ya. Ini masih kecil, mudah-mudahan nanti 2 tahun lagi bisa berbuah ya. Inilah durian Pancasila yang saya kembangkan, tujuannya untuk menyimpan entris-entris unggulan ya, supaya nggak punah dan bisa dikembangkan. Ini saya sambung antara durian bawor, durian montong, durian unggulan Tangmangu, dan durian musangking. Kemudian juga ada duri hitam. Satu pohon macam-macam ya. Kalau ini tadi alpukatnya itu satu pohon baru berisi 2 macam sambungan. Satu alpukat khas dari California dan Australia, ini sumbernya dulu ya. Bisa kembangkan dengan alpukat Tangmangu. Ya, inilah memanfaatkan setiap jengkal tanah dan setiap tetes air di sekitar kita untuk menjadi lahan-lahan produktif yang berguna dan berkesinambungan. Baik, saudara dimanapun berada, sampai ketemu lagi di luar acara yang lain, tentunya di luar hobi mengembangkan pakan ikan asola ya. Nanti ketemu lain di acara yang lain. Semoga berguna untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.